SKS, salam sahabat, salam keren, salam sukses bagi saudara-saudaraku bangsa setanah air. Dimanapun kita berada, kiranya kesehatan, kekuatan kita miliki, dan semangat pagi kita miliki senantiasa dalam hidup ini. Dan saya mau menyampaikan personal opinion saya dan harapan saya sekaligus kepada pemerintah. Maka temanya adalah harapanku kepada Presiden. Harapanku kepada Presiden. Di tengah-tengah situasi perekonomian yang begitu luar biasa, keadaan yang sulit, perputaran keuangan yang begitu luar biasa, orang semua mengantisipasi dengan berhati-hati, ya, sehingga perputaran ekonomi pun melambat, dan ada banyak orang yang mengalami masa sulit. Ini bukan saja kita alami di tahun ini, tapi tahun sebelumnya kita juga sudah mengalami. Tapi saya merasakan tahun ini adalah tahun yang paling susah, paling walaupun ya kalau hari-hari ini saya mengatakan bertahan hidup saja sudah cukup. Kalau kita dengar keluhan-keluhan masyarakat, sampai kadang-kala makan pun tidak makan. Tidak ada yang mau diapain, mau kerja, tidak ada orang yang mau terima kerja. Dan kita tahu bahwa sepanjang tahun 2024 hampir 80.000 orang itu yang terdaftar. Karena 77.960 yang tidak terdaftar, tentu lebih banyak lagi. Nah, dan di tahun 2024 juga 3.325 terancam PHK. Artinya bahwa situasinya kita sudah lewati. Ya. Tapi kita tahu bagaimana baru-baru ini, bagaimana free rezeki Ismail begitu terkritik, PHK 11.000 tenaga kerja. Langisan terjadi, yang biasanya mereka bisa mendapatkan gaji bulanan, tapi karena kebangkrutan perusahaan mereka terpaksa di rumah. Apa yang sedang terjadi di bangsa ini? Tapi bukan bangsa ini saja, tapi saya mau katakan harapanku kepada Presiden, ya kalau kami pada bulan apa itu bisa mendapatkan keringanan, ya, keringanan pembayaran listrik, itu walaupun separuh, tapi itu cukup, ya, karena pembayaran listrik saya cukup banyak, menurut saya. Jadi dimungkinkan di tahun 2025 ini akan terjadi hal yang lebih besar. Dulu siapa tahu. Nah, kita hanya menghimbau kepada pemerintah, Presiden, harapanku ada tindakan-tindakan, ya, pertolongan yang akan dilakukan. Memang bangsa juga dalam keadaan kesulitan, tapi ada kelompok-kelompok rentan, kelompok-kelompok ini yang kalau tidak ditolong itu berbahaya.
Kalau iman mereka kuat, mereka mungkin lebih baik meminta pertolongan kepada saudara mereka. Kalau imannya tidak kuat, mereka akan melakukan hal-hal yang jahat. Dan korbannya adalah masyarakat. Dan ketika ketahuan, mereka dihabisi. Ketika ditangkap, mereka dibunuh mungkin. Tapi risiko. Masyarakat juga tidak mau tahu. Kamu sudah susah saya sudah susah, kamu susah lagi. Tapi dia jauh lebih susah karena dia melakukan itu karena terpaksa dan dipaksa oleh perut, oleh kampung semuanya. Mungkin dia punya anak. Pernahkah kita pikir kelompok-kelompok rentan supaya mereka terus bisa bekerja, bisa mendapat penghasilan, dan mereka tidak meminta yang begini. Jadi harapanku kepada pemerintahku, ya, untuk mendoronglah kemajuan ya perekonomian bangsa ini, ya pemberian fiskal bagi dunia usaha untuk menghindari PHK besar-besar, apapun yang bisa dinikmati oleh para pengusaha untuk meringankan pajaknya atau membebaskan pajaknya di masa-masa sulit, mungkin ya pengurangan dan atau apalah namanya, supaya tidak terjadi mempermudah segala sesuatu untuk itu. Dan perlu juga bahwa walaupun mungkin sudah dilakukan bantuan sosial, tapi kan ini perputaran ekonomi ini sangat sulit bagi kelompok-kelompok rentan. Dan harapanku pada Presiden, semua jajaran ya, dari pusat sampai ke daerah kiranya bisa melakukan sesuatu, memberikan keringanan kepada kelompok. Saya juga menghimbau kepada gubernurku ya supaya membebaskan pajak seperti pajak kendaraan seperti yang dilakukan oleh Kang Dedi ya. Dan masyarakat begitu antusias, dan ini diikuti oleh beberapa gubernur ya. Ada yang sudah dari Sumatera juga sudah mulai dari Banten sedang mempersiapkan, dan saya menelepon oleh teman saya yang di Jawa Tengah juga bulan 4 karena memang harus dikencangkan apa yang semua datangnya sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik. Dan kita tahu bagaimana ketika itu terjadi, masyarakat berkumpul, ribuan manusia masuk, dan satu hari itu lebih dari 20 miliar masuk. Dan beberapa hari yang lalu saya mendengar itu hanya dalam beberapa hari sudah 200 miliar yang masuk. Wow, saya sangat senang karena apa? Walaupun saya tidak mendapatkannya, tapi saya senang. Tapi saya juga sudah menghimbau kepada gubernur kiranya mau mengambil keputusan ini untuk menolong masyarakat, setidaknya meringankan dalam hal pajak kendaraan bermotor. Ya, juga serta ya mempermudahlah kebijakan-kebijakan. Dan kemudian menolong UMKM. Kita sudah tahu ya, di masa resesi yang kecil-kecil inilah yang mampu bertahan walaupun dalam keadaan situasi yang tidak menyenangkan. Dan ini terus perlu didorong, ya, dilatih terus para UMKM untuk bisa mandiri. Kebetulan saya adalah UMKM para pengusaha.
tapi semuanya demi kebaikan. Ya, jadi ada usaha pemerintah yang akan nyata. Ya, seperti yang saya katakan tadi di awal bahwa kami sudah pernah menikmati gratis separuh ya pembayaran listrik dan itu membantu sekali menolong uh, ekonomi yang sedang salah. Dan ini saya katakan bagi saya inilah masa-masa sulit keadaan. Tetapi kita harus tetap percaya bahwa ada yang maha kuasa. Kalau iman saya, Yesus akan memberkati kita dan menolong kita. Lalu ada berkat yang Tuhan sediakan. Kiranya Presiden itu mendengarkan apa yang menjadi masukan kepada pemerintah dalam menolong, walaupun mungkin tidak hebat ekonomi, tapi saya melihat di tengah-tengah masyarakat keadaan dan perlu pertolongan. Ya. Saya selalu kepada gubernur senantiasa mencari orang-orang yang mau ditolong. Itu sesuatu yang sangat luar biasa. Tidak ada pemimpin yang seperti itu, dan saya berharap dan saya berdoa semoga semakin banyak pemimpin yang peduli terhadap rakyat, memberikan kekuatan kepada mereka yang melakukan. Dan itulah harapanku kepada presidenku sehingga Indonesia tetap dalam keadaan baik, tidak terjadi chaos karena keadaan yang luar biasa. Dan saya mengucapkan salam sahabat, salam keren, salam sukses. Senantiasa kita punya harapan di tengah-tengah kesulitan. Di ujung terowongan selalu ada sinyal yang akan menanti kita. Mungkin masa-masa ini masa gelap, tapi ingatlah kita berjalan mungkin dalam terowongan yang gelap, tidak seolah-olah tidak melihat apa-apa. Dan kalau kita terus berjalan, kita melakukan pekerjaan kita di ujung sana, dan ada sinar yang memberikan harapan lebih baik dari hari ini. Mantap, mantap, mantap.